Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, yang dimana nikmat tersebut berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang lainnya, sehingga dapat kita rasakan sampai saat ini. Setiap manusia, setiap insan, setiap makhluk Allah, terutama manusia, memiliki sifat, yaitu sifat iri, atau bisa disebut dengan cemburu. Sifat iri di sini yang tidak diperbolehkan oleh Islam yaitu sifat iri kepada kelebihan duniawi seseorang. Karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sifat iri yang terpuji kecuali pada dua orang. Yang pertama, seorang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran, kemudian dia membacanya di waktu malam dan siang hari. Lalu, salah seorang tetangganya mendengarkan bacaan Al-Qurannya dan berkata, tetangga itu, duhai, kiranya aku diberi pemahaman Al-Quran seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkannya seperti apa yang diamalkan seorang yang diberi kepemahaman tersebut. Yang kedua, dan seorang yang dilimpahkan oleh Allah baginya harta, kemudian dia membelanjakannya di jalan yang benar. Lalu ada orang lain yang berkata, duhai, kiranya aku diberi kelebihan harta seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkannya, bersedekah di jalan Allah seperti apa yang si fulan amalkan. Hadis riwayat Bukhari. Maksud iri dalam hadis ini adalah iri yang benar dan tidak tercela, yaitu al-ghibtah, yang artinya menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Atau bisa kita artikan iri terhadap apa yang telah Allah berikan kelebihan kepada makhluknya. Jadi kita boleh iri, tapi iri dengan melihat orang yang memiliki kelebihan dan akhirat atau
seperti kelebihan ilmu, kepahaman agama, dan kita tidak boleh iri kepada harta duniawi. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan 2 golongan manusia yang pantas untuk dicemburui atau iri kepadanya, yaitu orang yang diberi kepahaman tentang Al-Quran dan mengamalkannya, serta orang yang memiliki harta dan menginfakkannya di jalan Allah. Bahwasannya, sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburi atau iri kepadanya bukan karena kelebihan duniawi, tetapi mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu yang mencintai dunia secara berlebihan. Sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama dengan orang yang telah Allah berikan pemahaman tentang agama. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi semata, maka ini sangat tidak pantas untuk dicemburui. Maka agar tidak terjadi celaan atau fitnah bagi manusia nantinya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah yang akan merusak atau menyesatkan mereka, dan fitnah pada umatku adalah harta. Oleh karena itu, iri hanya karena kelebihan harta yang dimiliki tanpa melihat bagaimana penggunaan harta tersebut, ini adalah sifat yang sangat tercela. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menceritakan kisah harta kekayaan Qarun yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai ayat 82, yang artinya, maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan duniawinya berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Itu ketika masyarakat atau orang-orang melihat Qarun itu mempunyai kekayaan. Kemudian, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu itu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau kebaikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Kemudian selanjutnya menjelaskan, maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Kemudian ayat terakhir menjelaskan, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun, ia berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melampangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia pada kita. Tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi seperti itulah ketika dalam kisah tadi, ketika Qarun memiliki kekayaan, kemegahan, harta, lalu dia tidak bersyukur, malah jadi sombong, sampai-sampai orang-orang itu melihat Qarun itu orang yang sangat beruntung. Maka ketika disitulah Allah marah. Jadi Qarun ditenggelamkan oleh Allah karena tidak bersyukur. Kemudian orang yang memiliki kelebihan harta dan orang itu menggunakan hartanya kepada jalan yang benar, seperti berinfak,
sedekah dan lain sebagainya, itu lebih baik dan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang miskin dari para sahabat Rasulullah pernah datang menemui Nabi. Lalu mereka berkata, orang-orang miskin itu berkata, "Wahai orang Rasulullah, orang-orang kaya seperti yang memiliki harta yang berlimpah bisa mendapatkan pahala dari harta mereka, kedudukan tinggi di sisi Allah dan kenikmatan abadi. Karena mereka melaksanakan sholat seperti kami melaksanakan sholat, mereka juga berpuasa seperti kami juga, tapi mereka memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk ibadah haji, umroh, sedekah, sedangkan kami tidak memiliki harta." Dalam riwayat Imam Muslim, di akhir hadis ini Rasulullah bersabda, "Tidak ada karunia dari Allah yang diberikannya kepada siapa yang ia hendaki." Maka pada hadis di atas dijelaskan bahwa orang kaya atau yang memiliki kelebihan harta lebih utama jika hartanya digunakan untuk menunaikan hak-hak Allah dari harta kekayaannya seperti sedekah, berinfak, dibandingkan orang miskin yang kekurangan harta. Tetapi tidak menutup kemungkinan jikalau orang miskin itu dapat bersedekah, berinfak, maka itu juga baik di mata Allah. Itulah orang-orang yang pantas dicemburui. Bahkan kecemburuan atau iri ini dapat menjadi motivasi untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang menjelaskan artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia hadapkan kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah sebaik-baiknya harta yang dimiliki orang yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik harta yang anak orang soleh, sebaik-baik harta yang soleh atau penuh berkah adalah untuk hamba yang soleh. Dan dijelaskan juga agar kita sadar agar ketika memiliki kelebihan harta, agar dipakai dengan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah pun pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya dan menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada dalam hatinya. Dan harta duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah atau tidak bernilai di hadapannya. Jadi ketika orang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan. Jadi orang itu akan selalu merasa kurang, padahal dia udah kaya, udah segala punya ada. Tetapi ketika orang yang menjadikan akhirat itu tujuan utamanya, ibadah dan lain sebagainya, maka Allah akan menghimpunkan atau memudahkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup, orang itu akan selalu merasa bersyukur. Alhamdulillah, kita masih punya ini, kita masih punya rumah, kita masih bisa tinggal, kita masih bisa makan. Dan ketika harta duniawi itu datang kepada orang yang menjadikan akhirat itu tujuan utamanya, ketika harta dunia datang, maka dia akan selalu bersyukur dan akan merasa, ya ini hanya titipan dari Allah. Jadi dia akan mempergunakannya di jalan yang benar, berinfak dan lain sebagainya. Maka dari itu semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya.
Wallahu a'lam bishawab. Sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, karena kesalahan hanya datang dari saya pribadi dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.